sebut namamu, bila dekat aku genggam tanganmu. Engkaulah tangisku, engkaulah tawaku, belahan jiwaku. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu dijadikan qadhi, jadikan hakim oleh Abu Bakar di Madinah selama 2,5 tahun. Tidak ada satu orang pun yang laporan ke mahkamah, nggak ada orang bertengkar. Di mana ada dunia ini, dunia hakim itu map-mapnya numpuk sekian kan sekarang, disidangkan bertahun-tahun nggak selesai. Sudah disidang, diputus, nanti banding, sidang lagi, terus begitu sampai pusing kepalanya. Nah, mulai kan Allah Ta'ala sekarang seluruh pegawai negeri minta tambahan gaji, ya enggak mereka? Ya enggak? Zaman sahabat itu mulai kan pegawai negeri tidak mau digaji, kan aneh. Pegawai tapi digaji nggak mau, apa nggak aneh? Jadi pejabat-pejabat pada zaman itu semulaikan Allah Ta'ala, mereka itu makan cuma secukupnya saja, gaji dikembalikan ke pemerintah, dikembalikan ke kas negara. Ada kehidupan yang sekarang seperti itu semulaikan? Mesti kurang sekarang ini, semua kurang, ditambah lagi pun kurang lagi, ditambah lagi pun kurang lagi. Pada zaman itu semulaikan orang itu membagi zakat bingung, karena semua orang dikasih uang nggak mau, saya sudah cukup, kasih sana, saya sudah cukup, sehingga membagi zakat tuh bingung. Sekarang membagi zakat pun juga bingung juga. Tapi bingungnya lain, karena sekarang ini banyak yang minta, zakatnya nggak ada. Nah, kalau yang dulu itu zakat banyak, yang mau nerima itu nggak ada. Ini bagian dari keindahan kehidupan para sahabat, indahnya kehidupan para sahabat. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang-orang zaman dulu itu melihat ke Madinah ingin melihat kehidupan, bukan ingin melihat bangunan-bangunan. Ada satu jenderal dari Persia dikirim ke Madinah untuk menemui Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka jenderal tadi tanya, mana istananya, rajanya orang Islam itu di mana? Oh, tidak punya istana. Lah kalau saya mau menemui di mana? Kamu cari di masjid sana, katanya. Dicari di masjid. Ternyata tidak ada di masjid itu. Maka tanya, mana raja kamu mana? Maka orang-orang bilang, itu loh, di depan itu, di bawah pohon itu, sedang tidur Sayyidina Umar itu. Tidur di bawah pohon. Bantalnya apa? Bantalnya itu cemetinya, pecut untanya itu untuk bantal. Maka jenderal Persia tadi heran. Hei rajanya orang Islam, katanya, kamu telah berbuat adil, maka kamu tidak takut apa-apa, tidak perlu tentara, tidak perlu pengawal. Kalau raja saya ini selalu berbuat zalim, maka di mana-mana perlu pengawal. Maka akhirnya orang Persia itu terkesan sehingga dia masuk Islam. Ini hayatan thayyibah, kehidupan yang indah, semuanya. Kehidupan yang indah. Ini belum malamnya, bagaimana malam-malam para sahabat. Rumah-rumahnya menjadi seperti rumah tawon, karena isinya zikrullah, baca Quran, doa.
Alangkah indahnya kehidupan para sahabat itu. Usaid ibnu Khudair kalau dia membaca Quran, mulai kan, malaikat-malaikat pada turun dari langit ikut mendengarkan, sehingga orang-orang pun bisa melihat para malaikat itu. Ini kehidupan orang Madinah, hayatan thayyibah. Namanya kehidupan yang indah itu bukan kehidupan Tokyo, bukan kehidupan New York. Kehidupan New York, Tokyo itu kehidupan yang lebih baik mati daripada hidup. Kehidupan seperti kehidupannya binatang. Nah, mulai karena ta'ala beberapa tahun yang lalu pernah di New York itu terjadi listrik mati selama 3 hari. Listrik mati selama 3 hari beberapa tahun yang lalu karena disambar halilintar itu pembangkit listriknya. Maka mulai karena ta'ala penduduk New York itu hampir semua berubah jadi maling semua. Gelap 3 hari itu hampir seluruh penduduk berubah jadi maling semua. Inilah kehidupan yang indah. Mulai karena ta'ala orang Islam sekarang ini betul-betul tidak faham, betul-betul tidak faham. Kehidupan yang indah ini kehidupannya para nabi, kehidupan para sahabat, kehidupan para wali-wali Allah. Inilah kehidupan yang indah. Ini kalau kita mengamalkan agama, kehidupan kita ini jadi indah, sehingga orang-orang kafir melihat kehidupan orang Islam tertarik, mereka akan berbondong-bondong masuk Islam, seperti yang terjadi pada zaman dulu. Di dalam kehidupan agama, mengamalkan agama ini ada keindahan, ada kemenangan. Ini 10 Muharram adalah hari memperingati kemenangan orang-orang yang mengamalkan agama dan memperjuangkan agama. Pada 10 Muharram inilah Allah telah mendatangkan pertolongannya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Allah telah mendatangkan pertolongannya kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga Fir'aun dengan tentaranya dihancurkan pada 10 Muharram. Jadi kalau kita mengamalkan agama dengan sebenar-benarnya dan memperjuangkannya, mengamalkan dan memperjuangkan, itu baru namanya benar. Mengamalkan tidak memperjuangkan itu belum sempurna. Kehidupan para nabi yang merupakan contoh amal agama, itu amal agama dan memperjuangkan agama. Ibaratnya kita ini hari-hari siang malam mengamalkan agama habis-habisan, tapi kalau belum memperjuangkan agama, ya kita ini belum dianggap mengamalkan agama yang benar. Jadi perjuangan itu perintah Allah, sebagaimana sholat perintah Allah. Dan di dalam memperjuangkan agama ini ada jaminan Allah, in tansurullah yang surkum. Kalau kamu menolong agama Allah, membela agama Allah, Allah akan membela kamu. Tidak ada kalau kamu sholat Allah akan membela kamu. Kalau kamu zakat Allah membela kamu. Walaupun sholat itu sangat penting, zakat itu juga sangat penting, tapi pertolongan Allah kepada umat ini kalau umat itu mau membela agama, mau membela agama. Jangan sampai agama ini dirusak, agama diinjak-injak, kemudian kita diam saja. Kita mesti punya semangat seperti semangatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ayung qasuddin wa ana hayy.
Apakah agama akan dikurangi sedangkan saya masih hidup? Nah, ini semangatnya Sayyidina Abu Bakar. Saya tidak terima agama ini dikurangi sedangkan saya masih hidup. Maka akhirnya dengan semangat yang demikian ini datang pertolongan Allah SWT kepada umat.